Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala syafi'i ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang tinjuan spiritual terhadap qada, qadar, dan takdir. Tinjuan spiritual terhadap qada, qadar, dan takdir. Hadakumullah bahwa tinjuan spiritual adalah upaya kita dari tim Raja Nusantara untuk melihat permasalahan dengan kafah, dengan sempurna, yang tidak diintimidasi oleh emosional kepentingan-kepentingan. Namun ini adalah untuk kepentingan yang lebih hakiki. Untuk itu, tinjuan spiritual ini menggunakan spiritual Roh Kudus sebagai sumber kebenaran yang akan dinarasikan oleh intelektual jerkil kita, sehingga titik tumpunya itu adalah bagaimana spirit kita melihat tentang permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada ini adalah qada, qadar, dan takdir. Hadakumullah, kita membahas dari sisi qada, kemudian qadar, dan takdir. Menurut versi Raja Nusantara, dengan tinjuan spiritual, qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak ada hubungannya dengan makhluk. Jadi ketentuan Allah, keputusan Allah, atau kehendak Allah, ketentuan Allah yang tidak ada hubungannya dengan makhluk, itu qada. Qadar adalah kekuasaan Allah yang mutlak atas kebesarannya, sehingga qadarnya Allah itu independen, kekuasaan Allah itu mutlak, independen atas dasar kebesarannya. Qada adalah ketentuan Allah yang tidak ada hubungannya dengan makhluk. Qadar adalah kekuasaan Allah yang mutlak atas dasar kebesarannya. Ini ranahnya masih di ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takdir. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melibatkan makhluk sebagai af'alnya. Atau sebagai perbuatannya.
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita harus memberikan definisi qada, qadar dan takdir. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak ada hubungannya dengan makhluk. Qadar adalah kekuasaan Allah yang mutlak atas dasar kebesarannya. Takdir adalah kekuasaan Allah yang melibatkan makhluk sebagai af'alnya atau perbuatannya. Hadirin, kemudian kita masukkan dalam satu nama seseorang. Namanya kita ambil nama yang ada, itu nama Tugiyo. Nama seorang, ini kebetulan adik, namanya Tugiyo. Tugiyo ini asalnya dari kodoknya Allah. Allah menghendaki adanya seorang namanya Tugiyo, Allah menghendaki adanya seorang nama Tugiyo. Kemudian qadarnya Allah, kekuasaannya Allah menggerakkan agar kehendaknya tercipta. Jadi kekuasaan Allah menggerakkan agar kehendaknya tercipta. Kemudian takdirnya Allah adalah kekuasaan Allah mewujudkan ciptaannya dengan melibatkan makhluk. Hadirin, kita lihat dari satu case nama Tugiyo. Tugiyo ini oleh qada Allah dikehendaki adanya. Kemudian kekuasaan Allah menggerakkan agar kehendaknya terwujud, itu melahirkan takdir. Nah, takdirnya Allah adalah kekuasaan Allah mewujudkan ciptaannya dengan melibatkan makhluk. Seorang nama Tugiyo ini kemudian kodoknya Allah menyebabkan jadi qadarnya bergerak, kemudian takdirnya menemukan seorang ayah dan ibu. Ketika seorang ayah dengan ibu berkumpul, suami istri,
menjadikan asbab lahirnya seorang anak. Hadzakumullah. Jadi kodoknya Allah dikehendaki Tugio, kudarnya Allah menggerakkan, kekuasaan Allah menggerakkan agar kehendaknya tercipta, kekuasaan Allah mewujudkan terciptaannya dengan melibatkan makhluk, maka menemukan seorang ayah dan ibu yang kemudian berkumpul jadi suami istri, menjadikan asbab itu lahirnya seorang anak. Untuk sebab itu, nama itu sebenarnya sudah ada dalam kodoknya Allah, kemudian menggerakkan kodarnya Allah, kemudian menggerakkan takdirnya Allah. Dengan seorang ayah yang ibu berkumpul jadi pasangan suami istri, maka lahirlah seorang Tugio dari ayah Partodiharjo dan ibu Hajah Jumiem. Hadzakumullah. Kemudian lahir seorang ini memiliki 3 tingkatan. Jadi kodok itu ketentuan Allah zaman azali, kodar ketentuan Allah yang akan merepresentatifkan terhadap takdir, sehingga pergerakan takdir itu menjadi realita. Realita itu menghasilkan hasil yang diciptakannya. Jadi seorang anak Tugio ini kodoknya Allah, kemudian kodarnya Allah dan takdirnya Allah, ketemunya seorang ayah Partodiharjo dengan ibu Hajah Jumiem, kemudian dengan hubungan suami istri melahirkan seorang anak namanya Tugio. Hadzakumullah. Inilah sebenarnya perjalanan satu makhluk apapun itu, tidak mungkin lewat dari kodok, kodar, dan takdir. Kodok, kodar, dan takdir ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah dalam memiliki kepemilikan atau dalam andil dalam kepemilikan itu adalah absolut mutlak. Karena seorang manusia ketika dalam kodoknya Allah itu tidak punya andil apapun, ketika turun ke dasar kodarnya Allah juga tidak memiliki andil apapun, ketika menjadi takdir yang ditentukan Allah itu sebagai asbab, dan asbab itu akan menjadikan af'al. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita ini lahir itu dari kodoknya, kodok, kodar, takdirnya Allah. Kemudian setelah kita lahir itu menjadi takdir. Jadi manusia lahir itu muncul takdir. Kemudian takdir ini adanya sehat, sakit, ada pintar, bodoh, kaya, miskin, bahagia, sengsara. Ini lewat takdir.
Karena orang akan bisa menciptakan peluang sehat, tapi bisa takdir itu sakit. Pintar, bodoh, kaya, miskin, bahagia, sengsara. Ini adalah bagaimana mengolah asbab manusia terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian itu masuk ke dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Maka idza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Maka di situ apabila sudah datang ajal, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa diakhirkan dan juga enggak bisa dimajukan karena itu qadanya Allah. Maka ketentuan Allah lagi, karena manusia, seorang manusia lahir dari qadanya Allah, kemudian menggerakkan ke qadarnya Allah menjadi takdir dalam hidup ini adalah bagaimana kita menciptakan takdir, bagaimana takdir itu kita juga ikut terlibat dalam menentukan, kemudian kematian itu balik kepada qadanya Allah lagi. Karena sudah tidak ada upaya manusia, upaya makhluk untuk mencegah sebuah kematian, berarti itu kembali kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takdir yang segitu kecil dulu ketika kita belum ada, diadakan dalam qadanya Allah, kemudian digerakkan dalam qadarnya Allah, asbab kedua orang tua kita menjadi takdirnya Allah. Ketika kita lahir dalam takdir sehat walafiat, panjang umur sampai usia sekarang ini masing-masing, ada yang usia 60 tahun, ada yang 56 tahun, ada semuanya, dan nanti akan pulang dalam qadanya Allah. Kematian itu adalah qadanya Allah. Maka dari itu ayo kita merubah takdir, merubah takdir, karena kita punya pilihan. Apakah kita takdirnya baik atau kita mau takdir yang buruk? Itu adalah opsi, pilihan hidup. Sama-sama waktunya habis, sama-sama waktunya selesai, dan sama-sama menggunakan biaya yang besar, sama-sama menghabiskan energi. Maka ketika kita memberikan opsi takdir yang baik, tentu kita akan beruntung. Ketika kita menggunakan takdir yang tidak baik, akan merugi. Kalau nyanyian orang dulu, rugi dunia gak seberapa, namanya rugi akhirat, rugi untuk selama-lamanya. Hadirin maka dengan qada, qadar dan takdir ini kita harus punya opsi yang terbaik dalam kehidupan, punya opsi-opsi yang baik dalam kehidupan. Apa yang menjadikan kita ini selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat itu adalah amanu wa amilus sholeh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini diperjuangkan dengan gigih, karena kita punya opsi, punya pilihan. Maka iman dan amal soleh inilah perjuangan yang berat buat kita. Tahu bahwa kita ini punya ujian hidup.
ujian hidup itu yang pasti adalah dilakukan oleh Dewan Penguji. Siapa Dewan Pengujinya? Hadirin rahimakumullah, Dewan Penguji di sini adalah iblis dan setan. Apakah kita beramal soleh atau amal salah? Ketika kita beramal soleh, maka ini dekat dengan malaikat. Tapi kita beramal salah, maka itu adalah pengikutnya iblis dan setan. Jadi pengikut iblis dan setan amal salah. Karena malaikat berlomba-lomba untuk memasukkan manusia masuk surga semua, namun iblis berlomba-lomba dan setan bersekutu untuk memasukkan manusia ke neraka. Tidak akan rela manusia masuk surga karena dia sendiri diklaim, dicap oleh Allah masuk dalam neraka. Oleh sebab itu, kemampuan pilihan ini dalam ujian hidup ini, kita harus tegar dalam mempertahankan amanu wa amilus sholeh, dan kita juga harus menghindari dari syirik, kafir dan musyrik yang mengakibatkan kita terjerumus dalam amal-amal salah. Yang amal salah itu adalah sponsornya setan sama iblis. Ini adalah takdir. Bagaimana kita mau menentukan apakah kita mau menjadi penghuni surga kelak atau penghuni neraka? Itu takdir, ditentukan oleh diri kita. Hadirin rahimakumullah, maka kelak nanti di akhirat akan dites. Dalam spiritual itu ditesnya sederhana. Ditanya malaikat, apakah seorang hamba namanya Fulan, seorang hamba ini layak masuk surga? Kebetulan orang baik, maka seorang hamba ini, seorang Fulan ini, betul ya Allah, berdasarkan catatan-catatan kami yang saya himpun, maka Fulan ini adalah ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena dia berjuang sekuat tenaga untuk menjadikan amal solehnya tetap konsisten dalam keistiqomahan takwa Allah, takwa kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah juga menanyakan kepada iblis, Dewan Penguji iblis, apakah Fulan ini pantas masuk surga? Kemudian iblis mengecek, betul ya Allah, karena dia betul pantas masuk surga, karena saya sudah mengadakan uji materi, namun Fulan ini tetap istiqomah dengan harta, tahta, wanita, dengan seluruh yang Engkau punya dan seluruh kekuatan yang kami ujikan terhadap Fulan, ternyata menurut catatan kami adalah Fulan ini layak dan apresiasi masuk surga. Inilah takdirnya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Fulan ahli surga. Kemudian bagaimana kalau sing Fulanah ini ahli neraka? Ditanyakan kepada malaikat, ya malaikat, bagaimana pendapatmu tentang Fulanah? Betul ya Allah, dia nggak mungkin masuk surga karena catatannya dia lebih banyak kemaksiatannya daripada ibadatnya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Dan menurut timbangan ini
fulanah ini nggak pantas masuk surga Engkau ya Allah, karena surga Engkau hanya diberikan untuk orang-orang yang memiliki kepantasan dan kelayakan dengan perjuangan menentukan takdir dirinya, dia adalah pantas dan layak masuk surga. Kemudian iblis ditanya, bagaimana iblis tentang fulanah ini? Betul ya Allah, dia orang pengikut kami yang setia. Dalam ujian kami dia ikut dengan baik, maka selayaknya fulanah adalah ahli neraka, karena secara data real bahwa fulanah ini mengikuti hawa nafsunya, yang sebenarnya hawa nafsunya itu adalah bertentangan dengan ketentuanku, dan ternyata fulanah adalah orang-orang yang setia dalam kemaksiatan, bangga dalam berbuat dosa, maka selayaknya fulanah adalah masuk neraka. Hadiratkumullah, ini adalah cerita spiritual yang mungkin menjadi inspirasi bahwa qada, qadar dan takdir ini nggak boleh saling menyalahkan, karena sebenarnya salah itu adalah opsi Anda mengambilnya, benar itu adalah opsi Anda mengambilnya. Dan manusia adalah punya takdir yang oleh Allah diberikan opsi, apakah Anda bertakdir baik dengan segala perjuangannya konsisten kebaikan, atau Anda bertakdir buruk dengan segala macam keburukan yang konsisten adanya. Maka sponsor yang memberikan supporting untuk ahli baik, ahli khair adalah malaikat menuju surga dengan disambut oleh malaikat Ridwan. Ahli syar, ahli kejahatan dan kemaksiatan menuju kepada neraka disambut oleh malaikat Zabaniyah. Ini adalah takdir. Oleh sebab itu, berikanlah pilihan-pilihan diri kita dengan pilihan yang sangat bijak, mumpung kita belum sampai pulang ke hadirat Allah SWT. Dengan metode spiritual ini adalah menjadi acuan untuk diri kita dan mengukur diri kita apakah takdir kita ini sudah sesuai dengan porsi kita atau belum, atau takdir kita bertentangan dengan porsi kebaikan atau bersama keburukan. Inilah opsi pilihan yang kita bisa tentukan, dan insya Allah hadiratkumullah semuanya selalu dalam bimbingan lindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan yang punya Allah tawakkaltu, aku berpasrah Allah atas diri Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa na'ani wa tiwahil hakim taqabbal maghfurakum kalahada wassalamualaikum wa syaril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhum subhanallah dan salam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi